Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama saya. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang materi teknik konsultasi dan bantuan hukum. Nah, ngomong tentang teknik konsultasi dan bantuan hukum ini berarti ini ada soal lebih banyak. Nanti kita akan bicara tentang advokat, mediator, dan paralegal. Nah, sebelum ke situ, sebelum meranjak ke pengertian advokat itu siapa, kemudian mediator itu secara lengkap siapa, paralegal itu siapa, kita akan ngomong soal bantuan hukum terlebih dahulu. Kenapa bantuan hukum? Karena memang di masyarakat ini masih banyak orang yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum di sini tidak secara cuma-cuma diberikan ke semua orang ya. Ini diberikan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu di sini dalam hal finansial, misalkan bayar perkara, panjar perkara tidak mampu, kemudian dia mampunya cuman kalau datang ke pengadilan berperkara itu ternyata cuma bisa transport, atau memang karena ada kayak gini, perkara pidana misalkan orang mencuri tapi dia mencuri itu karena kelaparan, karena anak istrinya di rumah belum makan, kemudian dia mencuri ayam atau mencuri sekedar ala kadarnya mencuri 100.000 kemudian tertangkap. Nah, ini orang yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, orang bantuan hukum ini juga harus disertai dengan beberapa syarat. Satu, dia harus ada surat keterangan tidak mampu minimal dari pihak kelurahan. Kemudian kalau tidak ada surat keterangan tidak mampu, maka dia harus menunjukkan bahwa dia itu penerima bantuan sosial atau BKH. Hari ini Kementerian Sosial menggelontorkan beberapa bantuan untuk masyarakat, bagi masyarakat yang tidak mampu terutama, dan itu sudah terverifikasi sehingga dia dapat kartu, semacam kartu identitas bahwa dia itu orang tidak mampu. Nah, ini juga bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, di sini coba teman-teman tengok di slide bahwa ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di situ dijelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, penerima bantuan hukum ini ada klasifikasinya. Jadi kalau orang bawa Pajero, kemudian bawa Mobilio, datang ke kantor bantuan hukum atau ke LBH, minta bantuan hukum secara gratis, nah ini nggak bisa dilayani. Tapi kalau orang itu ternyata datang ke situ tapi diantar oleh Pak Lurah atau siapa atau masyarakat yang memang mengantarkan dia, sembari dia bawa SKTM untuk orang tersebut atau untuk Bapak A gitu aja misalnya, nah itu kita bisa memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini kalau di Undang-Undang Advokat bisa keseluruhan, mulai dari litigasi sampai dengan litigasi, drafting, pembuatan gugatan, dan sebagainya. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ini ada amanah bahwa jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, tapi dengan ketentuan yang tidak mampu. Tapi kalau misalkan jasa ini diberikan pada cuma-cuma ini kepada orang yang mampu ini, maka advokat tersebut dolim. Harusnya ini diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, orang tidak mampu ini itu tadi ada klasifikasinya di Indonesia. Satu, minimal dia menggunakan SKTM itu tadi. Nah, di sini di PP nomor 83 tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dijelaskan juga bahwa hukum yang diberikan advokat ini khususnya yang diberikan advokat, mulai dari jasa hukum, kemudian konsultasi itu juga gratis, kemudian ada kuasa juga gratis, honorarium maka nggak ada honorarium sama sekali. Advokat ya jalan tinggal jalan, karena itu bentuk pengabdian advokat sebagai wujud istilahnya pengabdian pada masyarakat, dan juga mendampingi apapun, baik itu mendampingi secara litigasi, mau non litigasi, mau pembelaan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, itu gratis semua. Kurang lebih seperti itu mengenai bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu harus diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu dengan dibuktikan SKTM atau kartu penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang tujuan bantuan hukum. Apa sih ada bantuan hukum di Indonesia? Kenapa semuanya nggak berbayar? Kalau berbayar semua, senang saya sebagai advokat. Tapi karena memang itu adalah kewajiban dari advokat dan kewajiban dari negara, amanah yang tertuang dalam undang-undang menyebutkan seperti itu, sehingga bantuan hukum itu bertujuan satu secara doktrinal untuk mencari kebenaran material.
seperti identifikasi korban yang sulit dan sebagainya, kemudian melindungi hak-hak tersangka, terdakwa. Memang kenapa hak tersangka terdakwa ini harus dilindungi atau dibantu? Karena memang kadang kalau kita menengok tentang sistem peradilan kita itu ada ketimpangan di sini. Tumpul ke atas, kalau ke bawah itu runcing hukum itu. Contoh real dulu ada perkara yang mencuri buah kakao nenek-nenek itu dihukum bener-beneran, tapi kalau koruptor atau orang-orang yang berdasi kemudian mencuri uang negara itu kan prosesnya berhati-hati sekali, sangat hati-hati dalam penyidikan dan sebagainya, sangat hati-hati. Dan istilahnya koruptor itu naiknya mobil juga kalau dibawa ke kepolisian, penyidikan dan sebagainya dibawa dengan mobil bagus. Nah, sementara kalau pencuri yang biasa dan seperti tadi nenek-nenek yang mencuri kakao disewenang-wenangkan. Nah, ini ada hak-hak tersangka terdakwa. Hak tersangka terdakwa ini seperti yang saya contohkan, ada misalkan satu, ada pencuri, bapak pencuri kemudian mencuri ini karena terpaksa, tidak punya uang, tidak bisa memberi nafkah istri dan anaknya kelaparan sehingga dia mencuri, misalkan mencuri ayam gitu aja. Nah, ini adalah orang yang perlu untuk dibantu. Nah, misalnya bapak ini mencuri kemudian kepergok, kemudian sama warga dikebuki, sama polisi di penyidikan tidak ada yang dampingi, maka bisa saja ini semenang-menang dan sebagainya. Sehingga melindungi hak tersangka terdakwa ini dalam undang-undang kita ada di hukum acara pidana, kemudian di hukum pidana itu memang ada hak khusus. Sehingga apa yang diberikan atau tersangka ini tidak terlepas dari koridor hukum. Nah, kalau ngomong kayak gini ya banyak sebenarnya ya kenapa harus dilindungi, karena memang banyak terjadi penyelewengan ketika ada tersangka atau terdakwa yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Nah, ini kemudian social education, tujuannya untuk memberantas mafia peradilan. Nah, ini ada sangat bagusnya untuk mafia peradilan, mulai dari advokat, polisi nakal, hakim nakal, jaksa nakal, itu banyak, individunya itu banyak. Jadi nggak cuma satu dua, itu ada juga advokat nakal. Kemudian misalnya advokat nakal contoh kayak gini, dia mendampingi tersangka, kemudian sudah adakan kontrak, adakan kuasa, tiba-tiba dibayar misalnya 200 juta atau berapa juta, ditinggal. Itu banyak apa kayak gini. Kemudian ada juga advokat yang misalnya kerjasama dengan polisi, tidak membantu atau tidak istilahnya tidak membantu terdakwa tersangka ataupun menerima bantuan hukum, tapi malah memanfaatkan momen itu untuk ambil uang keuntungan dari terdakwa atau klien tersebut. Polisi nakal, jaksa nakal, hakim nakal, atau ngomong soal jaksa nakal seperti kasus yang beredar belum lama ini, ada proposal mafia gitu kan, di berita-berita ada proposal mafia kemudian menyeret banyak orang. Polisi nakal, polisi kan juga manusia, juga ada yang baik ada yang buruk, jadi nggak semuanya itu baik. Advokat juga ada yang buruk ada yang baik, tapi banyak juga yang baik. Polisi juga ada yang baik, jaksa juga ada yang baik. Tapi kenapa ada bantuan hukum secara jelas itu karena untuk melindungi dari orang-orang yang nakal itu tadi, tidak hanya polisi, jaksa dan juga advokat, tapi dari beberapa orang lain juga, sehingga bantuan hukum itu sangat diperlukan. Secara umum teman-teman bisa baca kemudian di slide itu. Secara umum, tujuan bantuan hukum secara umum itu mempromosikan, melindungi, memfasilitasi dan menyediakan bantuan hukum. Itu sesuai amanah Undang-Undang Dasar ya, untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menjamin hak-hak penerima bantuan hukum. Hak-haknya apa saja teman-teman, nanti kita bisa buka di hukum acara pidana dan juga perdata, karena memang kadang penyerobotan dan sebagainya, jual beli dan sebagainya, dan sistem peradilan hari ini banyak sekali yang punya duit yang menang. Tapi untuk melindungi yang tidak punya duit, orang benar yang tidak punya duit supaya menang, itu ada bantuan hukum ini, menjamin atau memastikan bantuan hukum dilaksanakan secara luas dan merata. Nah, tujuan bantuan hukum ini di negara kita juga sebenarnya dinaungi. Tidak, artinya gini,
Jadi contoh real seperti LKPH yang Salatiga misalkan sudah akreditasi, kemudian nanti ada orang yang memerlukan bantuan hukum, kemudian dia bawa SKTM, maka nanti bisa diklaim di Kemenkumham. Kemenkumham kemudian berikan uang untuk berapa sih nominalnya untuk satu perkara prodio pro bono kayak gini. Nah, nanti bisa teman-teman cek kembali. Nah, ini siapa penerima bantuan hukum itu tadi sudah saya sebutkan, tapi di slide juga tertera bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum. Itu di pasal 12 Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, kita ke slide berikutnya mengenai advokat. Advokat itu siapa sih? Advokat itu di dalam undang-undang adalah orang yang memberikan jasa-jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang tentang advokat ya. Jadi yang diberikan advokat itu jasa hukum atau jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, mulai konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan-tindakan hukum dan kepentingan klien tentunya sesuai dengan koridor yang berlaku, koridor hukum ya, nggak semena-mena. Ada batasan-batasannya. Dan advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Artinya advokat itu setara dengan jaksa, polisi, hakim itu setara. Jadi mau dimanapun tempatnya advokat ini itu ya sama posisinya, kedudukan hukumnya sama, dia juga dengan jaksa dan polisi itu sama. Kalau misalkan jaksa dan polisi itu berseragam, advokat nggak berseragam. Tapi masih ada yang sama, seragam yang hitam-hitam itu, kadang yang sini ada putihnya itu, jaksa sama advokat juga sama. Nah, ini di ketentuan kode etik advokat sebenarnya sudah diatur juga bahwa mulai dari kepribadian advokat, akhlaknya harus baik, etikanya harus baik, kemudian dia dapat memposisikan dirinya tidak sewenang-wenang. Ini ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Nanti kita lanjut di slide berikutnya tentang advokat. Kemudian mediator, ini kan advokat, kemudian mediator ini kan orang-orang yang bisa memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, kalau di ngomong soal mediator, ini orang yang bisa mendamaikan, dia pihak ketiga yang di dalam sengketa itu biasanya sebagai penengah antara yang bersengketa, misalnya A dan B bersengketa, nanti ada atau berselisih, ada mediator di tengahnya untuk merumuskan atau istilahnya memberi pemahaman pada A, B baiknya bagaimana, kemudian nanti A dan B memutuskan dalam suatu rumusan. Kalau hari ini disebutnya akta pendading atau akta perdamaian. Nah, secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan materi kuliah alternatif penyelesaian sengketa ya. Kemudian semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh mediasi ini. Mediator itu ada mediator hakim, mediator non hakim, ada lembaga tersendiri yang memverifikasi di bawah Mahkamah Agung itu mediator bersertifikat. Kalau gelarnya itu CM, Certificate of Mediator. Nah, di kampus kita juga banyak sebenarnya. Ada 9 mediator yang tergabung di LKPH yang Salatiga itu, mulai dari Budekan sampai dengan dosen-dosen muda itu banyak yang jadi mediator. Nah, biasanya kalau seperti di kita, mediator ini ketika menggunakan jasa mediator di LKPH gratis. Nah, seorang yang memfasilitasi penyelesaian sengketa mulai proses perundingan, tadi sudah saya jelaskan, itu mediator. Jadi teman-teman mungkin bisa kapan-kapan secara jelas bisa datang ke LKPH untuk observasi, cari tahu lebih dalam tentang LKPH, apa sih di LKPH itu, apa kemudian bantuan hukum yang diberikan, layanan yang diberikan di LKPH seperti apa saja. Teman-teman bisa pelajari di situ. Kemudian masih ada mediasi juga yang dilakukan oleh mediator, itu terkait mediasi penal. Mediasi penal ini mediasi untuk perkara-perkara pidana. Kalau perkara perdata itu semua yang masuk nanti di pengadilan itu wajib mediasi. Nah, di mediasi penal ini perkara-perkara tertentu, perkara pidana tertentu saja yang bisa dilakukan mediasi. Contoh seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu jangan dianggap sempit soal pemukulan atau
kekerasan fisik, tapi secara verbal atau ekonomi juga ada. Kemudian ada tentang pidana anak, terus hak cipta, dan lain-lain. Ini teman-teman nanti bisa, kalau yang mengambil mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa itu ada di situ sangat pautnya. Kemudian ini ada soal tambahan dari saya terkait dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini hakim itu wajib kalau sidang pertama, jadi misalkan ini orang sidang datang pertama kali di pengadilan, mau jadwal sidang gitu ya, sidang nanti ditawari sama hakim, ini harus mediasi dulu. Nah ini silahkan nanti para pihak untuk bermediasi dengan hakim, dengan mediator. Mediator itu ada, kalau di yang ready di pengadilan misalkan ada A, B, C, D, E sampai F gitu aja. Ini nanti milih siapa yang ada di majelis, disodorkan, dan nanti musyawarah antara pihak 1 dan pihak 2 atau pihak A dan B, musyawarah untuk menentukan siapa yang mau menjadi mediator. Terus ada lagi ajar hukum mediator seperti itu tadi, dan hukum mediator penal juga ada. Paralegal, ini siapa sih paralegal? Paralegal itu ya orang-orang yang mendapatkan sertifikat khusus sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang telah mendapatkan pelatihan dan itu jadi paralegal. Paralegal ini di bawah supervisi advokat atau di bawah lembaga bantuan hukum. Nah, kalau mau jadi paralegal teman-teman bisa sebenarnya, teman-teman mahasiswa itu dengan mengikuti pelatihan paralegal. Misalkan besok LKBH mau menyediakan pelatihan paralegal, teman-teman bisa masuk di situ. Seorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum di bawah supervisi bantuan hukum. Jadi LBH itu bisa menerbitkan paralegal dengan sebelumnya masih sebelumnya ada ketentuannya itu adalah ada pelatihan terlebih dahulu, ada sistem SKS yang harus ditempuh terlebih dahulu sebenarnya untuk ini. Nah kemudian siapapun dan jadi paralegal sepanjang ia bukan advokat mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin seperti pemuka masyarakat, pemuda, ketua adat, aktivis, serikat buruh atau guru, mahasiswa, petani, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menjadi paralegal. Nah misalkan teman-teman masih belum mendapat sertifikat paralegal atau sekolah paralegal ini, kalau ada ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, teman-teman bisa dengan jalan kayak gini. Ada orang yang minta bantuan ke teman-teman, misalkan salah satu warga di sekitar teman-teman, bawa aja ke LKBH, bisa itu untuk dibantu secara hukum. Terlebih misalkan dia punya surat keterangan tidak mampu, nanti secara gratis mulai dari drafting perkaranya atau mau nanti konsultasinya seperti apa, semuanya gratis. Nah ini ada ketentuan usia, saya rasa teman-teman mahasiswa sudah masuk ya, karena di situ ketentuannya adalah 18 tahun. Nah 18 tahun itu patokan, dikatakan anak-anak dan dewasa itu 18 tahun. Jadi anak itu mulai dari umur 0 sampai 18 tahun itu anak. Kalau sudah dari 18 tahun itu dikatakan orang dewasa dan dianggap cakap hukum, memiliki pengetahuan tentang advokasi, nanti ada pelatihannya, memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Jadi OPH atau supervisi dari advokat dan OPH ini nanti ada peraturan tambahannya khusus tersendiri untuk hal tersebut. Mungkin itu untuk sesi kedua atau season kedua ini. Nanti selebihnya akan saya jelaskan sedikit demi sedikit, dan cukup itu, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.